Video ini disponsori oleh kelasfullstack.id. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel WPU bersama saya Sandika Gali. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai kode editor teman-teman. Ya mungkin teman-teman semua udah tahu, apalagi kalau teman-teman adalah programmer atau developer atau mahasiswa IT. Ya teman-teman pasti udah tahu kalau kode editor itu merupakan senjata paling utama yang harus dimiliki oleh seorang programmer. Ya karena itu pasti digunakan setiap harinya. Ya kalian coding, kalian ketemu error, kalian debugging, berjam-jam, menemani kalian begadang, itu adalah kode editor. Nah dan bukan hanya memilih kode editor yang pas untuk kalian, tapi juga kalian harus tahu gimana caranya melakukan setting, konfigurasi, dan menambahkan plugin pada kode editornya agar proses ngoding kita menjadi semakin nyaman, menjadi semakin ngebut, dan semakin enak lagi. Nah, jadi di video kali ini, saya mau kasih tahu kepada teman-teman semua kode editor apa yang selalu saya gunakan, terus bagaimana cara saya mengkonfigurasinya agar saya nyaman ketika saya ngoding. Ya, karena ini sering banget teman-teman tanyain ketika saya live streaming, ketika di video-video tutorial saya, banyak yang nanya, Pak, kode editor pakai apa, terus tampilannya kenapa bisa seperti itu, extension yang digunakan apa, temanya apa, fontnya apa, ya. Jadi sekalian juga untuk menjawab pertanyaan teman-teman semua, kali ini kita akan bahas mengenai settingan kode editor yang saya gunakan. Oke, jadi pertama-tama kode editor yang saya gunakan itu adalah Visual Studio Code atau orang bilangnya VS Code ya. Jadi saya udah pakai kode editor ini sejak mungkin tahun 2018 yang lalu ya teman-teman ya. Sebelumnya saya itu beberapa tahun juga menggunakan Sublime Text, jadi sebelum ada VS Code itu saya pakai Sublime Text, dan sebelumnya juga kalau nggak salah tuh saya pakai Notepad++, sebelumnya juga saya pernah pakai Adobe Dreamweaver, bahkan dulu namanya belum Adobe ya, dulu saya pakainya Macromedia Dreamweaver waktu saya zaman kuliah dulu ya, udah lama banget. Nah jadi udah cukup lama saya pakai sejak 2018, dan bahkan kalau teman-teman ngikutin channel ini dari lama, saya udah bikin beberapa video mengenai VS Code ini, mulai dari ketika saya berpindah dari Sublime Text ya, atau saya sebutnya hijrah waktu itu ya, dari Sublime Text ke VS Code, terus juga saya punya video tentang extension apa aja yang saya gunakan, terus juga keyboard shortcut apa aja yang saya biasa gunakan, itu sebetulnya ada semua. Jadi teman-teman nanti bisa cek aja videonya di channel ini, atau nanti saya simpen deh linknya dalam berupa playlist gitu ya, supaya teman-teman bisa ngikutin. Karena ada beberapa bahkan banyak settingan dan extension yang masih saya gunakan sampai sekarang, saking bermanfaatnya. Nah kenapa saya selama ini masih tetap menggunakan VS Code? Ya karena ada beberapa hal teman-teman. Yang pertama itu kalau teman-teman lihat, ada survei yang pernah dilakukan oleh Stack Overflow ya di tahun 2023 yang lalu, itu ditanyakan kepada respondennya kode editor apa yang biasa mereka gunakan. Nah di sini teman-teman kalau lihat nomor satunya itu Visual Studio Code, dan jauh banget ya dari nomor 1 ke nomor 2 tuh jauh banget. Nomor 2-nya itu Visual Studio, ini dua-duanya dari Microsoft. Dan hati-hati banyak yang suka salah juga ketika kita mau coding web ya, misalnya HTML, CSS, JavaScript, itu malah downloadnya Visual Studio. Nah kalau Visual Studio itu untuk bahasa pemrograman yang berbeda, bisa untuk C atau C++. Tapi kalau kalian mau ngodingnya untuk web, itu biasanya yang di-download adalah Visual Studio Code. Ini dua kode editor yang berbeda. Terus ada IntelliJ IDEA, Notepad++ nih masih ada. Ini termasuk kode editor yang legendaris ya, ini udah lama banget nih. Ada Vim, ada Android Studio, PyCharm. Oh ini spesifik ya, kalau Android Studio itu untuk bikin aplikasi Android, PyCharm itu untuk bikin aplikasi pakai Python ya, sedangkan Visual Studio Code itu untuk bermacam bahasa. Jadi memang basis usernya lebih banyak sih. Nah ini ada Sublime Text, saat ini juga masih ada yang pakai ya. Nah itu jadi salah satu alasannya adalah memang banyak yang pakai gitu. Kalau banyak yang pakai kan berarti kode editornya sudah sangat populer. Nah kalau misalkan teman-teman belum pernah coba, atau ini yang nonton ini tuh baru pengen nginstal sebuah kode editor, ya saran saya juga boleh install aja Visual Studio Code. Langsung kunjungi websitenya di sini ya teman-teman ya, kode.visualstudio.com. Nanti ini silakan diinstal aja. Ini ada untuk berbagai sistem operasi, jadi nggak usah khawatir kalau teman-teman misalnya pakai macOS, Windows, atau Linux ya. Silakan di-download untuk sistem operasinya masing-masing. Oke, jadi kalau sudah di-download dan diinstal, nanti silakan teman-teman jalankan. Kita akan mulai dengan melakukan setting dan konfigurasi tampilannya dulu supaya enak untuk digunakan. Dan ingat, ini versi saya. Silakan teman-teman kalau mau coba terus rasakan gimana pengalamannya. Ya kalau nggak suka nggak usah diikuti, nggak apa-apa ya. Jadi silakan teman-teman kita buka bareng-bareng dulu Visual Studio Code-nya. Nah ini dia sudah saya buka ya. Jadi yang pertama tampilannya tuh seperti ini. Mungkin beda dengan teman-teman kalau misalkan teman-teman nggak melakukan konfigurasi
konfigurasi apa-apa, mungkin ada yang namanya welcome page di sini. Nah, itu yang pertama yang akan saya lakukan adalah menghilangkan welcome page-nya. Karena seringkali bahkan mungkin 95% ya, itu saya nggak pernah pakai welcome page-nya. Biasanya keluar welcome page, terus malah kita close. Habis itu kita lakukan apa yang kita mau, entah bikin file baru, entah membuka project yang udah ada. Biasanya si welcome page-nya kita cuekin, bahkan kita close. Makanya lebih baik kita hapus saja. Gimana cara menghapusnya? Ini kita harus buka setting dari VS Code-nya. Ini teman-teman boleh dimaksimize aja supaya lebih gede kayak gini ya. Settingnya tuh ada di sebelah kiri, teman-teman bisa pencet icon roda gigi ini, manage ya, atau shortcut-nya adalah Ctrl, koma. Nah, ini harus teman-teman ingat ya. Ctrl, koma bakalan sering kita pakai di video kali ini. Kita hilangkan dulu. Cara menghilangkannya, kita cari yang namanya workbench ya. Workbench. Ini adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan workbench kita atau area kerja kita. Teman-teman scroll, cari yang bagian Startup Editor. Nah, ini nih. Ini digunakan untuk mengendalikan apa yang muncul ketika startup. Kalau misalkan kita pilihnya none, ini saya pilihnya none ya, maka akan dibuka halaman terakhir yang kita buka gitu. Kalau misalkan kalian pilihnya welcome page, kayaknya defaultnya itu welcome page ya teman-teman. Jadi kalau kita pencet file, terus new window, nah ini kebuka nih, welcome page-nya. Nah seringkali kita malah nggak pakai, kita close aja. Tuh ya. Jadi lebih baik kita biarkan dia none. Kalau kalian pengen buka file baru ya, pilih new untitled file. Tapi saya biasanya pilih none aja. Nah itu yang pertama ya, supaya bersih dulu halaman utamanya. Berikutnya, saya biasanya merapihkan Explorer-nya. Jadi kalau teman-teman buka Explorer, biasanya di sini banyak hal ya. Coba kita buka dulu sebuah folder ya. Misalnya saya buka satu folder nih. Kebetulan saya lagi bikin playlist Laravel 11 saat ini ya. Nah, saat teman-teman buka, ini kalau kita tutup bagian project-nya, ini harusnya banyak hal di sini ya. Itu saya mau hilangin, karena itu juga banyak yang nggak saya pakai. Apa aja yang mau saya hilangin, teman-teman bisa klik Views. Pertama, Open Editors. Nah, ini kadang-kadang ngeganggu ya. Karena setiap file yang kita buka, contoh saya buka file ini, dia akan muncul di sini. Padahal kita udah tahu, file itu udah muncul di bagian tab di atas. Terus kalau kita buka yang lain, misalnya saya buka Resource, Views, About. Nah, nanti kebuka semua di sini. Dan biasanya nggak saya pakai juga navigasi ini, makanya saya tutup. Nah, hilangin Open Editors-nya. Terus saya juga hilangin ada dua di sini yang namanya Outline dan Timeline. Ini juga jarang banget dipakai ya. Jadi mendingan dimatikan saja biar bersih. Ini npm script, ini opsional karena ini muncul ketika kita gunakan npm. Kalau teman-teman nggak ada di sini, nggak masalah, gitu ya. Nah, terus berikutnya, sekarang tuh lagi rame sidebar-nya pindah ke kanan. Nah, saya lagi mencoba untuk membiasakan agar sidebar-nya pindah ke kanan, tapi untuk kali ini saya biarkan tetap di kiri ya. Kalau teman-teman mau pindah ke kanan, bisa ke View, terus ke Appearance, terus pindahin primary sidebar-nya ke kanan. Kenapa banyak yang dipindah ke kanan? Karena kalau kita sekarang membuka navigasi, itu nggak akan ngegeser kodenya. Jadi pandangan kita ke kodenya tuh nggak berubah. Contoh nih kayak gini nih. Misalkan saya buka sebuah file ya. Kita bukanya yang panjang deh ya. Kita buka app deh. Nah nih kita buka foldernya panjang. Ketika di sebelah kiri, kita pindahin dulu ke kiri ya. Ketika di sebelah kiri, kalau kita pencet Explorer-nya, Ctrl B ini shortcut-nya. Kita lagi ngelihat di sini. Terus Ctrl B ngegeser mata kita. Jadi mengganggu gitu ya. Makanya dipindahin ke kanan. Kalau ke kanan, misalkan kita lagi lihat di sebelah sini, ini pandangan kita lagi di sini, terus pengen tahu kira-kira file web itu ada di mana, kalian mencet Ctrl B tuh. Nggak ngaruh ya. Cuma memang harus lebih membiasakan ya, karena kita biasa lihat file-file di sebelah kiri, sekarang file-filenya di sebelah kanan. Itu kalau mau dipindahin silakan. Mungkin nanti teman-teman jangan kaget kalau di tutorial-tutorial ke depannya sidebar saya pindah ke sebelah kiri ya. Sidebar saya pindah ke sebelah kanan ya. Oke, jadi itu tampilannya ya. Yang paling pertama saya lakukan itu supaya bersih dulu aja. Nah, berikutnya kita akan konfigurasi ukuran-ukuran. Oke, mulai dari ukuran font sampai ukuran zoom ya. Kan teman-teman tahu kalau misalkan kita mau melakukan zoom, misalkan kita buka lagi satu file kayak gini, kita bisa pencet Ctrl plus atau Ctrl minus ya. Nah, tapi ini zoom
yang kita lakukan. Kita pengen punya zoom default ketika aplikasinya dibuka. Ketika VS Code-nya dibuka, zoom-nya udah sesuai keinginan kita. Dan ukuran font-nya pun udah sesuai keinginan kita. Caranya kita buka lagi settings-nya. Apa tadi? Kontrol koma ya. Kontrol koma. Kita ganti ukuran font-nya dulu. Font saya 20 biasanya ya. Cukup besar. Makanya biasanya mahasiswa saya itu suka aneh ya. Pak, kok fontnya gede-gede? Ya karena selain karena memang mata saya sudah rabun gitu ya. Melihat kode sekecil ini tuh kayaknya kurang nyaman aja. Makanya saya biasanya perbesar. Dan lagi ini supaya default ketika saya bikin tutorial. Saya nggak lupa lagi untuk membesarkan fontnya gitu. Karena kan banyak dari kalian tuh ternyata yang nonton tutorial ini lewat HP ya, lewat mobile device. Jadi memang ukuran fontnya harus besar. Makanya defaultnya 20. Nah, terus mumpung di sini font ya, banyak yang nanya, Pak Dika fontnya pakai apa? Saya pakai 3 font. Ini yang sering saya ganti-ganti ya. Ada Hack yang sekarang saya pakai itu namanya Hack. Ya, cukup clean, cukup enak dilihat. Mau ukurannya pada saat kecil, mau ukurannya pada saat besar, itu enak dilihat. Coba kita cari yang banyak filenya ya. Nih kayak gini. Terus kalau nggak saya pakainya Source Code Pro. Ini kalau coba kita cut ya. Langsung berubah nih harusnya. Tuh, kayak gini. Atau kita bikin jadi 2 ya. Teman-teman bisa split editornya. Supaya kita bisa lihat perubahan fontnya. Ini tadi. Kalau kita pakai Hack. Tuh, Hack begini. Ini Source Code Pro. Nah ya. Dua-duanya keren menurut saya. Dan satu lagi ada ViraCode. Nah, kalau ViraCode. Ini kerennya, dia punya yang namanya ligatures, teman-teman. Apa itu ligatures? Ligatures itu ketika 2 atau lebih karakter ketemu, dia akan membentuk sebuah karakter baru. Contohnya kayak gini, kayak panah. Ini kan terdiri dari minus dan lebih besar dari. Ini 2 hal. Ini 2 karakter, tapi ketika kita tempel, dia nempel. Nah, ini ada yang suka, ada yang enggak ya. Ada yang suka karena jadinya bagus gitu ya. Ada yang nggak suka karena jadinya membingungkan. Termasuk ketika saya bikin tutorial menggunakan ligatures ini. Banyak yang bingung, Pak, itu apa karakternya? Apalagi ketika saya membuat karakter sama dengan misalnya ya. Kita coba, kita pakai sama dengan 2 kali. Dia berubah jadi begini. Saya pakai sama dengan 3 kali. Berubah jadi gini. Ya, ini banyak karakternya ya. Kalau tidak sama dengan, tuh jadi gini. Tidak sama dengan, jadi gini. Ada lagi lebih kecil sama dengan, nah ini bagus sih. Lebih besar sama dengan, ya, panah 2 gini, panah 1 begini. Ya, ada lebih, ini namanya spaceship operator kalau di PHP ya. Bisa kayak gini, bagus banget ya menurut saya. Cuman ya tadi membingungkan. Kalau kalian suka untuk digunakan sehari-hari, silakan pakai. ViraCode tadi namanya, ini saya undo dulu. Tapi kalau misalkan gini, kalian pengen pakai ViraCode, fontnya kalian suka, tapi kalian nggak suka ligatures-nya. Nah, ini bisa dimatiin, teman-teman. Jadi, caranya gini, kita balik lagi. Teman-teman cari aja ligatures, gitu ya nulisnya. Nah, editnya di sini. Ternyata di sini nggak ada checklist-nya ya. Jadi, kita harus settingnya di JSON-nya. Jadi, silakan klik aja di JSON-nya. Ini font ligatures-nya kita ganti jadi false. Tadinya true. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Kalau saya bikin baru, oh, nggak berubah ya. Sama dengan, nggak berubah. Sama dengan 3, nggak berubah. Jadi gitu. Kalau suka sama fontnya, tapi nggak mau ada ligatures-nya, matiin di sini. Tapi kalau suka, bikin dia jadi true. Oke, itu font ya. Saya kembalikan lagi ke font yang sekarang lagi saya pakai. Tadi, Hack dan Source Code Pro. Ini saya tulis semua biar kalau mau ganti-ganti tinggal cut-cut aja. Terus berikutnya tab size. Saya biasanya 2 biar pendek ya. Supaya nanti kalau saya pencet tab, dia loncatnya nggak terlalu jauh. Terus ini render white space. Nah, render white space itu supaya ada titik-titik gini. Ini supaya saya tahu ini ada spasi berapa kali gitu. Kadang-kadang saya lupa yang harusnya spasinya 1 malah 2 gitu. Dengan adanya titik-titik ini jadi panduan kita itu ada spasinya berapa. Karena kita tahu di programming spasi ngaruh ya. Nah, ini tinggal diganti. Kalau misalnya pakai none ya hilang. Kalau pakai boundary ada ya. Kalau pakai selection hanya ketika diseleksi aja munculnya. Gitu. Kalau trailing hanya yang ada di belakangnya aja. Kalau misalkan di belakang ada, kelihatan. Tapi kalau mau semuanya, ya pilih aja all.
gitu ya. Supaya nanti kelihatan semua spasi. Silakan. Terus berikutnya kursor style. Nah, ini juga banyak yang nanya nih. Kursor style. Pak Dika, kenapa kursornya bisa kelip-kelip gitu ya? Kedip-kedip ya. Pertama, pilih dulu style-nya mau apa. Kita bisa pilih macam-macam. Ada yang line yang saya pakai ini garis. Ada yang block. Kalau block tuh kotak gitu ya. Kotak seperti ini. Kalau mau silahkan. Ada lagi yang underline. Jadi ada di bawahnya. Gitu. Ada garis tipis. Oh, garisnya tipis. Ada blok tapi outline-nya aja. Nah, gitu. Dan ada underline tapi tipis. Nah, saya lebih suka yang line biasa aja. Nah, tapi yang jadi banyak pertanyaan adalah animasinya. Nah, animasinya itu nggak ada di sini. Kita harus cari kursor terus blinking. Nah, ini dia. Kursor blinking. Saya pakainya yang expand. Defaultnya kalau nggak salah tuh blink ya. Jadi ngedip aja. Gini defaultnya. Tapi kalian bisa ganti jadi smooth. Kalau smooth tuh kayak ada fade in, fade out-nya. Gitu. Nah kalau face itu ngedipnya lama ya. Fade in, fade out-nya lama. Kalau expand tuh ngedip. Nah kalau solid nggak ada animasinya. Jadi dia diem aja ya. Saya suka yang expand. Jadi silakan kalian kalau mau sama juga pakai yang expand. Nah, terus yang penting juga adalah ini, line height. Gitu, supaya jarak antar barisnya nggak terlalu dempet. Gitu. Kalau misalkan kita kasih, ini saya 2,2 ya. Kalau saya kasih 0, tuh terlalu mepet. Ya, kita buka lagi yang lain. Ya, saya kadang-kadang kalau nggak 2,2, 2,4. Jadi ada ruang bernafasnya lah. Tuh. Gitu, silakan teman-teman kalau mau juga ya. Pokoknya jangan terlalu dempet, nanti baca codingannya pusing ya. Apalagi kalau kecil. Berikutnya, zoom level. Nah ini. Kita ke zoom. Jadi zoom level itu default dari browser aplikasinya ketika belum kita zoom in, zoom out. Ya, saya biasanya settingnya di 4. Kalian bisa kecilin, gedein gitu. Nah ini default saya seperti ini. Jadi kalau terlalu besar kecilin, kalau terlalu kecil gedein. Tapi ya ini ukuran default saya seperti ini. Silakan ya, kalau misalkan kurang besar tinggal gedein. Misalkan saya pengennya 5, nah, boleh. Jadinya seperti ini. Kita balikin ke 4 aja. Nah terus jangan lupa juga checklist ini, mouse wheel zoom. Kalau kalian pengen nge-zoom in, zoom outnya nggak pakai Ctrl plus, Ctrl min, tapi pakai scroll. Tuh kayak gini. Jadi tahan Ctrl, terus mouse kalian di scroll. Ya ini checklist. Harusnya defaultnya ini mati sih. Oke teman-teman, jadi itu adalah settingan dasar yang biasanya saya lakukan ketika setup VS Code-nya. Nah jadi dengan ini sebetulnya kalian udah siap lah untuk coding, udah enak lah kalau misalkan kalian mau menjadi seorang developer. Nah ngomong-ngomong soal developer, khususnya kalian yang mau jadi seorang full stack web developer nih, saya mau kasih tahu informasi menarik dari sponsor kita untuk video kali ini, yaitu kelas fullstack.id teman-teman. Jadi buat yang belum tahu, kelas fullstack.id ini adalah sebuah kelas online di mana kalian itu bisa belajar untuk menjadi seorang full stack web developer. Di dalam kelas online ini terdapat banyak banget materi pembelajaran, mulai dari dasar banget. Jadi ini cocok buat kalian yang masih pemula karena diajarin dari nol banget. Ataupun kalau kalian backgroundnya bukan dari IT juga, ini bisa kalian ikutin. Di dalamnya ada lebih dari 1000 materi pembelajaran, ada 45 modul. Terus kalian juga akan dapat fasilitas untuk live. Jadi penyampaian materi secara live itu lewat Zoom sebulan sekali. Jadi kalian bisa langsung tanya-tanya sama mentornya. Terus nanti di akhir setiap modulnya itu kalian bisa dapat sertifikat penyelesaian kelasnya. Nah ini materinya itu selalu bertambah ya, tapi kalian cukup bayar sekali seumur hidup. Jadi ketika nanti ke depannya materinya bertambah, kalian nggak perlu bayar lagi. Tapi semakin berjalannya waktu, harga kelasnya itu akan semakin mahal. Jadi paling cocok kalau kalian belinya itu saat sekarang. Materi-materi yang akan bertambah itu kalian bisa lihat di bagian lihat silabus di atas ya. Jadi ada materi apa aja sih di kelas ini? Teman-teman lihat, kalau yang nggak ada tag new-nya, itu berarti sudah bisa diakses secara full. Kalau new itu baru, ya ini materi baru. Yang upcoming, itu akan dibuat ke depannya. Jadi kalian bisa lihat, oh ke depannya bakalan ada materi apa nih di sini, ya.
Ada UI UX, ada Tailwind, ada ECMAScript. Jadi silakan kalian lihat aja daftar materi yang cukup lengkap ini. Terus juga kalau ikut kelas ini kalian akan dapat project ya, di dalamnya nggak cuma belajar aja nonton materi gitu ya, tapi juga mengerjakan project yang bisa kalian jadikan sebagai portfolio. Ini kalian lihat kalau scroll di sini ada beberapa project yang nantinya bisa kalian buat dari kelas ini. Dan fasilitas lainnya kalian bisa lihat di sini ya. Kalian bisa dapat juga forum untuk diskusi sesama member. Jadi nanti kalian bisa ngobrol sama member yang lain, tanyain kalau ada kesulitan. Jadi kalian punya teman seperjuangan ya. Nah, kalau misalkan kalian tertarik, kalian tinggal klik aja tombol gabung program di sini. Nanti kalian akan lihat bahwa sekarang itu harganya sebesar 650.000. Ini harusnya 1.650.000. Ya, tapi coba kalian klik dulu gabung program ya. Kalian bisa dapetin diskon tambahan nih. Ingat-ingat teman-teman. Nanti cara berlangganan itu kalian tinggal masukkan data diri. Terus jangan langsung check out. Masukkan dulu kode kupon ya. Kode kuponnya saat ini ada diskon khusus untuk kalian penontonnya WPU sebesar 30%. Jadi kalian tinggal masukkan kode kuponnya WPU Lebaran. Nanti tinggal coba dicek aja. Kalau berhasil akan dapat potongan sebesar 195.000. Jadi lumayan banget. Tapi ingat ya teman-teman, ini hanya berlaku 3 hari setelah videonya tayang. Ya, cek durasi waktunya di deskripsi video di bawah. Jangan sampai kelewatan. Tapi kalau misalkan kalian lewat, nonton videonya ini udah telat, lebih dari 3 hari, kalian masih bisa dapetin diskon sebesar 15% dengan cara masukin kodenya member WPU ya. Ini kapanpun bisa kalian masukkan, kalian dapat diskon 15%. Lumayan lah ya, silakan dimasukkan. Kalau udah gitu tinggal kalian check out aja. Oke, jadi sekali lagi kalau misalkan kalian lagi cari-cari tempat belajar online buat ningkatin skill kalian menjadi full stack web developer, jangan ragu untuk pilih kelas fullstack.id sebagai kelas online kalian. Cek semua informasi pentingnya di deskripsi video ini. Oke, kembali lagi ke VS Code kita. Berikutnya yang akan kita bahas adalah tema, teman-teman. Karena ini banyak banget yang nanya ya. Sebetulnya tema yang saya gunakan itu, ya teman-teman bisa ke bagian extension kalau pengen tahu atau pengen install tema ya. Tema yang saya gunakan itu udah sejak lama menggunakan tema yang namanya Mayukai. Ini udah bertahun-tahun ya, kayaknya udah lebih dari 2 tahun saya pakai ini. Mayukai ini yang bikin adalah orang Indonesia, Mas Rian. Kalau teman-teman tahu komunitas JavaScript di Facebook, Mas Rian itu adminnya sekaligus juga dia developer pembuat tema Mayukai ini ya. Cari aja Mayukai, terus install, dan di sini kalian bisa pilih tema warnanya, ada lumayan banyak. Yang saya suka tuh ada 2, Mayukai Dark, kalau saya lagi pengen gelap-gelapan, atau saya suka yang Mayukai Reversal. Nanti silakan kalian pilih aja ya. From Indonesia with Love nih. Nah, berikutnya ada tema yang selalu saya pakai ketika saya ngajar atau lagi presentasi dengan infocus yang kurang bagus gitu ya. Jadi, kadang-kadang kita butuh tema yang terang supaya kontras gitu. Karena kalau gelap, nggak kelihatan di infocusnya. Ini tema yang saya suka pakai namanya Solarize. Ini udah lama juga saya pakai. Bahkan ini tema saya yang saya gunakan ketika saya masih pakai Sublime Text ya. Silakan teman-teman coba. Namanya Solarize. Ada 2 temanya, ada yang gelap, ada yang terang. Saya biasanya pakai yang terang, kayak gini nih. Ya ini cocok lah kalau misalkan digunakan di InFocus ya. Nggak terlalu terang karena warnanya masih warna krem gini, warna pastel. Tapi nggak gelap juga. Jadi silakan teman-teman kalau mau sama dengan saya boleh pakai. Tapi kalau tema selera, jadi teman-teman bisa cari aja tema yang sesuai dengan selera teman-teman masing-masing. Bahkan kalau teman-teman mau merekomendasikan tema, tulis aja di kolom komentar di bawah video ini. Tuh, jadi sebenarnya temanya hanya 2, saya nggak banyak ganti-ganti tema. Paling yang banyak ditanyain juga adalah ini nih, icon. Pak, kok iconnya beda dengan icon punya saya? Nah, karena saya nggak pakai icon default, saya pakai icon yang namanya VS Code icon. Nah, ini VS Code icons. Ya, kalau misalkan kita disable, kita reload dulu ya. Nanti tema default kalian tuh kayak gini. Nah, kurang menarik lah ya. Tuh ya, makanya saya install VS Code icons. Nah, ini ya, kita enable lagi. Harusnya sekarang tuh udah bagus. Jadi bahkan foldernya pun dia berubah sesuai dengan peruntukannya. Node modules dia udah berubah, database udah berubah, dan lainnya. Oke, itu jadi untuk tema dan juga icons ya. Coba saya balikin lagi ke Mayukai deh. Kita pilih reversal lagi. Oke.
Dan terakhir yang akan saya bahas adalah extensions ya, karena nggak lengkap rasanya kalau kita nggak bahas extension yang digunakan. Extension yang akan saya kasih tahu ke kalian ini extension yang universal, yang agnostik. Artinya tuh bukan spesifik ke bahasa pemrograman tertentu. Ya kalau misalkan spesifik ke bahasa pemrograman akan banyak banget ya. PHP saya pakai apa, untuk Laravel saya pakai apa, untuk JavaScript saya pakai apa, itu akan banyak. Ini saya akan kasih tahu yang universal aja. Yang pertama jelas yang paling utama, ini kayaknya kalau kalian yang pakai VS Code udah pada install, namanya Prettier. Nih, jadi Prettier adalah sebuah extension atau plugin lah ya untuk melakukan formatting pada kode kita. Jadi kalau kode kita berantakan, apalagi kita habis copy paste dari luar ke kode kita, biasanya ngaco tuh. Dengan satu kali save, kode kita langsung otomatis rapi. Jadi silakan kalian install yang namanya Prettier, tapi ingat, begitu diinstal, harus kita konfigurasi sedikit, karena kadang nggak langsung jalan. Cara konfigurasinya gini, install dulu, terus kalian buka lagi settingnya, Ctrl, terus kalian cari format. Nah ini, ada yang namanya default formatter. Kalian pilih Prettier, karena kalau kalian nginstal banyak extension, kadang-kadang extension itu udah membawa formatter sendiri. Nah makanya kita pilih, kita timpa ya, formatter defaultnya Prettier. Terus jangan lupa format on save-nya di checklist supaya otomatis di save ketika checklist ini. Contohnya kalau saya kasih tab, ini kan jadi nggak rapi nih. Kalau saya pencet Ctrl S, dirapihin tuh. Dia loncat balik ke tempat yang seharusnya. Tuh. Ada bahkan teman-teman yang menjalankan format on type. Ini nge-save otomatis ketika kita ngetik. Tapi ini menurut saya terlalu banyak yang dilakukan oleh VS Code-nya. Setiap ngetik dia save. Setiap ngetik dia save. Kalau kalian ngetiknya cepet dan banyak, akan banyak proses yang dilakukan gitu. Jadi mending save aja sehingga kalian rajin gitu. Ctrl S, Ctrl S. Nah ya, itu yang pertama Prettier, kayaknya udah pada install sih. Berikutnya, ini extension yang kecil, yang sederhana, tapi penting banget ya. Bahkan harusnya, rasanya, ini harusnya ada di instalasi VS Code-nya di awal ya. Namanya Auto Rename Tag. Nah ini, ketika kita bekerja dengan HTML, kita bekerja dengan JSX, XML, pokoknya yang ada tag-nya, ketika kita ubah tag pembuka, tag penutupnya ikut berubah gitu. Ya kan sebenarnya nggak masuk akal ya, nggak mungkin ada tag yang depannya apa, belakangnya apa gitu. Harusnya ini memang sudah tertanam di dalam VS Code-nya bahkan ya. Jadi silakan diinstal aja. Sudah 17 juta orang yang menginstal ya. Ini kalau misalkan kita coba ya, pakai file HTML kita, kita punya A gitu ya misalnya. Mau kita ganti jadi button. Tuh, belakangnya ngikut juga. Nggak perlu diganti dua-duanya. Ini kalau kelihatan sih gampang ya. Tapi kalau misalkan, saya undo dulu ya. Nih, kalau misalkan artikel nih, kan nggak kelihatan tuh di bawah. Kalau saya ganti jadi section gitu misalnya, nanti saya harus nyari ini pasangannya mana gitu. Kalau pakai auto rename tag, ya dia otomatis berubah. Oke, kita balikin lagi. Sip. Berikutnya, ada yang namanya color highlight. Nah, ini juga saya suka kalau saya bekerja dengan CSS. Jadi ketika kita bikin sebuah warna ya, mau pakai apapun ya, mau pakai nama warnanya, mau pakai hexadesimal, mau pakai RGB, maka langsung kelihatan warnanya seperti apa. Ya, kita coba ya, kita bikin CSS. Ya, kita iseng aja, bikin CSS baru, style CSS gitu ya. Kita kasih misalnya body, background color, misalnya kita kasih warna, atau kita kasih warna yang lain ya, FFF, AAA gitu. Langsung dia ada warnanya ketika kita pakai hexadesimal. Jadi lumayan lah membantu ya. Next, kita punya ini juga yang simple ya. Ada yang namanya open in browser. Ini untuk membuat kita bisa membuka file HTML kita di browser yang kita pilih. Jadi kalau misalkan kita punya HTML, ya saya coba bikin aja di sini. Coba HTML, ya kita bikin. Nanti kita kalau klik kanan, di sini ada open in. Ada dua pilihannya. Mau di browser default kita atau di browser yang kita pilih mau apa tuh. Ya, ini memudahkan sih. Oke, berikutnya ini extensionnya yang membantu untuk 3 hal ya. Pokoknya semuanya depannya adalah live. Dan ini udah jadi extension official. Oh, nggak usah. Itu yang official nggak usah. Ada 3 nih. Ada live server untuk bikin local server. Ada live share untuk sharing codingan kita. Jadi orang bisa ikut berkolaborasi di dalam codingan kita. Jadi ngoding bareng di dalam satu layar gitu ya. Kayak multiplayer gitu. Ada live preview.
untuk nampilin halaman HTML langsung di VS Code-nya. Nggak perlu pakai browser lagi. Jadi 3 ini lumayan bermanfaat. Yang 2 malah ini punyanya official Microsoft, yang live server bukan. Berikutnya ini membantu untuk debugging. Saya punya yang namanya Quokka ya. Ini kalau teman-teman yang ngikutin seri tantangan coding pasti udah tahu Quokka. Atau kita coba kayak ini deh. Kita coba pakai contoh kode ya. Nih misalnya. Saya punya JavaScript console.log 1+1. Ini kan kalau pengen tahu hasilnya kita harus jalankan Node.js atau kita harus buka di browser. Tapi kalau pakai Quokka enggak. Jadi caranya yang pertama kalian install Quokka-nya dulu, yang tadi ya. Di sini Quokka install dulu. Nah, kalau sudah diinstal pastiin di komputer kalian udah terinstall Node.js. Itu kalau udah diinstal Node.js tinggal dijalanin caranya, kalian tinggal panggil command palette, bisa pencet Ctrl Shift P, terus ketik Quokka, pilih Start on Current File. Nanti Quokka-nya jalan. Apa yang akan terjadi? Di sebelah kanannya ada hasilnya sekarang. Jadi kalau saya kasih, otomatis ada hasilnya. Mau saya kasih, gitu ya, ada hasilnya. Jadi apapun yang kita cetak, tampil di sini. Enak banget kalau kita mau melakukan real-time debugging gitu. Ini yang simpelnya namanya Quokka. Kalau kalian mau yang lebih detail, mau yang lebih fiturnya lebih lengkap, ada yang namanya Console Ninja. Mereka satu perusahaan yang bikinnya Wallaby.js. Ini juga sama, tapi lebih lengkap lagi. Jadi kalau butuh yang lebih kompleks, tuh ya sama ya, silakan pakai Console Ninja. Tapi untuk kasus saya, Quokka itu udah cukup. Nah, terus berikutnya untuk membantu saya ngoding, itu biasanya saya pakai, ada 2 ya. Bisa GitHub Copilot. Ada GitHub Copilot ya. Ini juga harusnya kalian udah coba ya. Nah, ini GitHub Copilot. Tapi ini berbayar, punya license pro-nya dulu. Tapi kalau misalkan kalian student atau teacher ya, bisa daftarin education pack. Jadi kalian dapat license GitHub Copilot-nya gratis ya. Ini kalian bisa jalanin. Ini untuk ngodingnya supaya lebih cepat lagi gitu. Misalkan saya tulis for, kita jalanin dulu. Ini saya mau nulis apapun ada ya. Tuh, jadi dibantuin. Udah dibikinin. Saya mau cetak I 10 kali. Itu tampil begini. Ini sebelah kanan ada Quokka-nya tuh. Atau kalian mau pakai bahasa lain. Misalkan pakai PHP. PHP juga bisa ya. PHP. Bahkan kita bisa nulis gini. Pakai komentar. Terus kita tulis connect to MySQL database. Ditungguin aja. Ada koneksinya tuh. Ya, langsung dibikinin. Fetch data from database gitu misalnya ya. Tuh nanti pokoknya kalian bisa dipandu ya. Mungkin nggak 100% benar, bahkan kalian harus baca lagi. Tapi kalau misalkan kalian udah tahu apa yang mau kalian lakukan, ini membantu kalian mempercepat ngodingnya. Jangan sekali-kali mengandalkan AI untuk ngerjain 100% codingan kalian. Selain dari GitHub Copilot, sebetulnya ada lagi yang lain ya. Dan ini kayaknya gratis ya, namanya Tab9. Ini juga bisa kalian coba. Tapi karena saya udah nginstal Copilot, ini saya disable ya. Ini udah saya install tapi saya disable. Silahkan dicoba. Terus yang ke-10, nih yang ke-10 saya punya, ini sebenarnya simple ya, tapi sering saya pakai kalau saya mau bikin contekan coding saya ketika ngajar atau ketika ngisi workshop. Saya biasanya ngeprint contekan codingnya tuh. Supaya ketika saya presentasi, catatannya ada di sebelah. Nah, supaya rapi, itu saya install extension yang namanya print. Nah, sebenarnya simple, buat ngeprint codingan kita aja. Ya, kalian kalau mau boleh, misalnya tadi ya, kita nih buka ini, terus kalian tinggal klik print. Jadi ada tampilannya kayak gini tuh. Tinggal dicetak jadi PDF misalnya. Kalian bisa setting juga ya rasanya. Kita bisa setting fontnya, terus setting warnanya, ya silahkan dibaca aja settingnya. Nah, dan terakhir nih bonus ya, tadinya saya mau kasih 10 extension yang sering saya pakai, tapi saya kasih satu lagi. Ini saya baru menemukan belum lama ya. Ada extension namanya Code Runner. Nah, ini keren banget buat kalian. Oh, Code Runner-nya pakai spasi. Nah, ini. Yang lagi kuliah, khususnya ya, karena biasanya kalau kuliah tuh kan kita belajar bahasa pemrogramannya banyak banget gitu. Misalkan kalian lagi belajar C++, Java, Python. Kadang-kadang kalian punya IDE
atau kode editor masing-masing untuk bahasa tadi. Misalkan yang pakai Java biasanya pakai NetBeans atau Eclipse. Yang pakai Python biasanya pakai PyCharm. C atau C++ biasanya pakai Visual Studio gitu ya. Nah, kalau kalian nggak mau pindah-pindah dari Visual Studio Code, kalian nggak mau pindah dari VS Code, kalian bisa install Code Runner ini. Ini untuk menjalankan kode dalam bahasa yang macam-macam. Cuman syaratnya kalian harus sudah punya compiler dulu di komputernya untuk semua bahasa ini. Karena kalau nggak ya nggak jalan. Dia cuman otomatis ngejalanin compilernya aja. Contoh ya, misalnya ini kalau udah diinstal dan kalian udah punya compiler, ini saya punya beberapa contoh file. Misalkan C, nih saya punya C. Biasanya ya kita harus pakai IDE-nya. Kalau sekarang nggak. Kalau simple, misalkan saya mau cetak Hello World, ya udah tinggal klik tombol Run. Sekarang jadi ada tombol ini, klik Run. Udah deh keluar tuh Hello World. Gitu ya. Begitu pula dengan yang lain ya, misalnya PHP juga bisa. Jadi kalau kalian mau jalanin PHP-nya di eksekusi di terminal juga bisa ya. Klik. Nanti keluar tuh Hello World. Ya kalau simple kalian bisa lakukan. Python juga sama. Tinggal di run aja simple. Keluar Hello World. Atau Java ya, Java run juga nanti keluar Hello World. Gitu. Asal sekali lagi kalian udah install semua compilernya. Cari tahu aja gimana cara nginstal compiler. Oke teman-teman, jadi itu dia segala sesuatu tentang VS Code yang biasa saya gunakan ya. Kita udah tahu konfigurasinya tadi, settingnya seperti apa, tema, font, icons, dan juga extension apa yang saya gunakan. Tuh, kalau misalkan teman-teman punya extension atau tips untuk menggunakan VS Code secara umum ya, boleh kita sharing-sharing aja di kolom komentar supaya kita makin jago lagi nih menggunakan VS Code-nya. Atau kalau misalkan teman-teman, Pak, saya nggak pakai VS Code nih, saya pakai yang lain. Boleh diceritakan juga di kolom komentar supaya teman-teman yang lain bisa dapat manfaatnya juga. Ya, dan sebelum saya akhiri videonya, kembali saya mengucapin terima kasih kepada sponsor kita untuk video kali ini, yaitu kelas fullstack.id, sebuah kelas online untuk kalian yang mau jadi seorang full stack web developer. Dan jangan lupa kalau kalian tertarik untuk ikut kelasnya, kalian bisa dapetin diskon yang cukup besar ya, sebesar 30% kalau kalian masukin kode kuponnya WPU Lebaran saat kalian check out. Tapi ingat, ini hanya berlaku 3 hari setelah video ini tayang. Di luar hari tersebut, kalian tetap bisa dapetin diskon sebesar 15% dengan cara masukin kodenya member WPU. Ya langsung aja cek link yang ada di deskripsi video ini untuk informasi yang lebih lengkapnya. Oke teman-teman, jadi sekali lagi itu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang lagi belajar coding, buat teman-teman yang lagi mulai nyiapin kode editornya, buat teman-teman yang lagi kuliah, lagi sekolah, mudah-mudahan makin semangat lagi belajar codingnya. Itu aja dari saya. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Saya Sandi Gagali pamit dan seperti biasa, jangan lupa titik koma.